Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Masyarul ikhwah, lanjutkan pelajaran kita dalam majelis Syarah Aqidah Thahawiyah. Qal mu'allif qawluhu wala syai'a yu'jizuhu. Wala syai'a yu'jizuhu. Artinya tidak satupun yang dapat melemahkannya, artinya melemahkan Allah. Di kemarin wala syai'a mithlahu wala syai'a mithluhu wala syai'a yu'jizuhu. Pada pelajaran lalu kata mu'allif wala syai'a mithluhu. Pada kali ini mu'allif menyangkapkan syarah perkataan Thahawi itu wala syai'a yu'jizuhu. Tidak ada satupun yang dapat melemahkan Allah. Qala syarih, qala Ibnu Abil Izz, ya, likamali qudratihi. Jadi ketika ada nafi di sini itu menunjukkan karena kamalnya, karena sempurnanya kekuasaan Allah tersebut. Makanya nggak ada satupun dari makhluk dapat melemahkan Allah. Nafi di sini ya tadaman al-itsbat. Tujuan penafian di sini adalah menunjukkan kesempurnaan dari lawan sifat tersebut, yaitu bahwa Allah itu memiliki kudrah yang sempurna, yang amat sempurna, tidak satupun dapat ya melemahkan kekuatan Allah atau kudrah Allah. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan juga firman-Nya wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Adalah Allah ya Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Tidak adalah suatu pun dapat melemahkan Allah, baik itu di langit maupun di bumi. Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Firman Allah lagi wasi'a kursiyyuhus samawat. Semua ini menunjukkan ya penafian bahwa tiada yang dapat melemahkan Allah. Menunjukkan di sini kesempurnaan dari kodratnya Allah. Karena itu Allah menutup wa makana Allah yu'izzahu min syai'in. Kemudian Allah tutup ayat ini innahu kana aliman qadira. Yaitu bahwa Allah itu Maha mengetahui dan Maha Kuasa. Nanti mu'allif akan menerangkan kesempurnaan kodratnya Allah itu terkandung dari dua sisi, kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan kodratnya. Karena kelemahan itu datang dari dua sisi juga, imma karena kebodohan atau karena tidak mampu. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Di sini wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kursinya Allah meliputi luas kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Dan tidaklah melemahkan akannya memelihara kedua langit dan bumi tersebut. Wa huwa 'aliyyul 'azim. Allah itu Maha tinggi lagi Maha agung. Wala ya'uduhu di sini penafian tentang tidak beratnya bagi Allah menjaga keduanya, menunjukkan tentang kesempurnaan ya kudrat Allah dan juga kesempurnaan tentang qayyumiyah Allah tersebut. Firman Allah lagi kata ini la ya'uduhu la yukrituhu, tidak melemahkannya, atau wala yuthqiluhu, tidak memberatkannya, wala yu'jizuhu, tidak melemahkannya. Jadi penafsiran wala ya'uduhu di sini ya wala ya'uduhu di sini yaitu mempunyai arti yang banyak, di antara tidak melemahkannya yakrithu, tidak menyusahkannya, wala yuthqiluhu, tidak juga memberatkan Allah dan juga tidak melemahkannya. Fa hadzal nafi li thubuti kamalid diddihi. Tujuan ya disebutkannya penafian di sini ya dinafikannya atau ditiadakannya bahwa Allah itu tiada satupun yang dapat melemahkan Allah ataupun menjaga kedua langit dan bumi ini adalah menunjukkan tentang kesempurnaan lawan dari yang dinafikan tersebut.
lawan yang disucikan Allah darinya, yaitu tentang kesempurnaan Allah, bahwa Allah itu maha kuasa menjaga keduanya. Itulah kira-kira lawan dari keduanya, ya, bahwa Allah itu maha kuasa menjaga keduanya. Litubut kamalidihi. Wa kadzalika kullu nafiyin ya'ti fi sifatillahi fil kitab was sunnah. Ini kaidah bagi kita dalam memahami sifat-sifat nafi, sifat-sifat ayat-ayat yang mensucikan Allah, umpamanya la ta'khudhu sinatun wala naum, lam yakul lahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini semuanya sigatun nafi. Tetapi sigatun nafi di sini diterangkan oleh para ulama adalah tadamman ma'nal itsbat, laisa nafi mahdhah. Bukan tujuannya hanya menafikan saja tanpa terkandung di dalamnya arti pengisbatan atau beriman dengan lawan dari sifat tersebut, yaitu lawan seperti lam yalid wa lam yulad. Ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak diperanakan, menunjukkan ke maha esaan Allah tersebut, ya, menunjukkan ke maha esaan, kesempurnaan, keesaan Allah. Jadi setiap nas yang menyebutkan tentang fanafian, dinafikan Allah, disucikan Allah dari sifat tersebut, itu mesti dipahami darinya adalah tentang kesempurnaan kesempurnaan sifat Allah dari lawan sifat yang dinafikan tersebut. Karena nafi saja itu tidak ada artinya, tidak menunjukkan kesempurnaan. Kalau hanya dinafikan saja, tidak menunjukkan makna sempurnanya orang yang disucikan dari sifat tersebut, atau orang yang dinafikan dari sifat tersebut. Jadi tujuannya wa kadzalika kullu nafiyin ya'ti fi sifatillah fil kitab was sunnah. Setiap sigatun nafi, yaitu dalam sifat Allah dalam kitab dan sunnah, innama huwa litubuti kamali diddihi. Tujuannya adalah untuk menetapkan tentang kesempurnaan lawan dari sifat tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala zulimu rabbuka ahada. Tuhan engkau tidak menzalimi seorang pun. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan keadilan Allah. Ya, kesempurnaan tentang keadilan Allah. Ini yaitu likamali adlihi, menunjukkan untuk kesempurnaan keadilan Allah. Firman Allah lagi, la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard. Tidak luput dari Allah itu walaupun sebesar biji dzarrah sekalipun, ya, walaupun sebarat biji dzarrah sekalipun di langit maupun di bumi, ya, enggak luput dari ilmu Allah. Jadi arti menunjukkan apa di sini? Menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah. Bahwa ilmu Allah meliputi sekecil apapun benda di langit dan bumi diketahui oleh Allah. Di sini disebutkan likama ilmihi. Itu menunjukkan tentang kesempurnaan ilmu Allah. Ini kaidah bagi kita dalam menafsirkan ayat-ayat sifat yang menafikan, yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah lagi, wa qauluhu ta'ala wa ma massana min lugubin, ya, tidak sedikit pun dari kecapean, rasa capek menyentuh kami, kata Allah. Jadi dalam menciptakan langit dan bumi ini tidak sedikit pun menyentuh kami tidak pernah ditimpa oleh rasa capek. Likamali kudrihi, maksudnya adalah menunjukkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan kudratnya Allah. Firman Allah la ta'khudhu sinatun wala naum. Tidak pernah, ya, Allah itu ditimpa oleh rasa ngantuk dan juga tidak tidur. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan apa? Likamali hayati wa qayyumiyatihi. Itu menunjukkan tentang kesempurnaan hidup Allah dan kesempurnaan kemandirian Allah, ya, jadi keesaan Allah, lihayati, dan juga bahwa Allah itu tidak butuh kepada istirahat, nggak butuh kepada tidur. Ini menunjukkan tentang sempurnanya. Karena kalau orang tidur, bisa tahu nggak apa yang terjadi kalau dia sedang tidur? Tidak. Jadi Allah itu tidak tidur, ya, dan bahkan ngantuk sekalipun tidak pernah merasa ditimpa oleh rasa ngantuk. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan hidupnya Allah. Adapun hidupnya makhluk, sebelumnya kita katakan walau sama-sama memiliki sifat yang hidup, tapi tidak sama. Hidupnya makhluk apa? Ya, ada ngantuk, ada tidur, segala macam. Tapi hidupnya Allah, ya, la ta'khudhu sinatun wala naum, tidak pernah ditimpa oleh rasa ngantuk dan tidak pula rasa tidur. Menunjukkan likamali hayatihi, kesempurnaan hidup Allah, dan qayyumiyatihi, kesemandiriannya Allah. La tudrikul absar, pandangan mata tidak akan mampu untuk meliputi Allah, atau tidak bisa dilihat oleh pandangan mata, ya. Ini maksudnya likamali jalali,
karena kesempurnaan kebesaran Allah, wa azamati, keagungan Allah, wa kibriyatihi, dan kemaha besaran Allah. Jadi kemaha besaran Allah. Oleh sebab itu tidak mampu diliputi oleh pandangan makhluk. Wa illa fan nafi as-sirf la madha fihi. Karena kalau hanya nafi saja, Allah itu tidak tidur dan ngantuk. Tidak menunjukkan sifat yang lawannya yang sempurna, yaitu bahwa Allah itu adalah sempurna hidupnya. Ini kalau hanya nafikan saja, itu tidak ada faedahnya. Tidak ada di sana pujian. Tidak mengandung pujian. Tidak ada pujian karena tidak memiliki sifat dari lawan tersebut. Kalau makhluk beda. Kalau makhluk ini dia ini tidak kikir. Tapi belum tentu dia itu suka berimpak. Mungkin dia tidak pernah berimpak. Kenapa? Karena nggak punya dia. Tapi sebetulnya dia nggak kikir, tapi nggak punya yang mau diimpakkan. Belum tentu dia memiliki sifat yang lawannya. Begitu. Nanti akan dicontohkan. Jadi mungkin saja dia tidak mampu berbuat sedemikian karena li ajzihi. Nanti akan dicontohkan oleh salah satu bait syair di sini. Qubailatun la yaqdiruna bi dhimmatin wa la yadhlimuna an-nasa hadbata khardalin. Jadi sini suku yang kecil, ya Qubaila, tidak pernah melakukan ingkar janji. Dan juga tidak pernah menzalimi manusia walaupun sebiji zarrah sekalipun. Kenapa dia tidak menzalimi? Karena dia memang kecil, nggak mampu berbuat zalim. Tapi kalau orang tadi umpamanya mampu, raja umpamanya, lalu dinafikan dia itu tidak berbuat zalim, lalu dinafikan dia itu adil, suka pemaaf, baru pujian. Tapi kalau dia umpamanya memang tidak mampu melawan, umpamanya kalau manusia dipukul lalu katanya saya maafkan saja, memang nggak berani melawan karena dhaif. Nah ini tidak madah. Di kalau nafi saja itu bisa dipahami kalau kalau sifat-sifat Allah yang nafikan mesti dipahami lawan dari itu bahwa Allah memiliki sifat yang sempurna dari lawan dari sifat yang dinafikan tadi. Tidak hanya cukup dikatakan Allah itu tidak tidur, tidak ngantuk, tapi harus dipahami menunjukkan di sini bahwa Allah itu kesempurnaan hidup Allah. Nah, jadi kalau hanya nafi sirf kata mu'allif di sini, kalau hanya nafi saja tanpa dipahami itu nggak ada pujian. Kenapa? Karena banyak. Ya. Pamanya dikatakan kepada orang miskin, pamanya kamu ini pamanya tidak pernah kikir. Ya, saya katakan karena memang dia tidak punya harta untuk diinfakkan. Seperti tadi pamanya kita katakan, ketika dia dipukul oleh orang, dia nggak mau melawan. Oh, ini pemaaf sekali. Bukan dia karena pemaaf, karena memang tidak berani melawan karena takut. Contohnya lagi kabilah yang kecil tadi dicontohkan dalam syair Qubailatun la yaqdiruna bi dhimmatin. Jadi ada kabilah kecil nggak pernah ingkar janji karena memang nggak berani. Kalau bukan berani malah diserang oleh kabilah yang besar. Wala yadhlimuna an-nasa habbata khardalin. Nggak pernah menyolimi manusia walaupun sedikit. Memang nggak berani berbuat zalim dia karena kelemahannya. Jadi sifat madah itu kenapa? Ketika seorang tadi mampu berbuat zalim lalu dia memaafkan, atau seorang tadi mampu untuk membalasi kejahatan seorang lalu dimaafkan. Di sini lalu terdapat sifatku terpuji dia. Bukan karena dia lemah lalu nggak mampu membalas lalu dikatakan dia itu pemaaf, bukan. Ini tujuannya bahwa segala sifat-sifat yang dinafikan dari Allah, yaitu tujuannya adalah untuk menetapkan lawan dari sifat tersebut, yaitu bahwa Allah memiliki sifat yang sempurna dari lawan sifat yang dinafikan tersebut. Lamma iqtarana bin nafyi ghadar wa dhulm anhum ma dzakarahu qabla hadzal bait wa ba'dahu wa tasghiruhum biqaulihi Qubailatun. Ini diterangkan oleh mu'allif. Maksud dari bait tadi atau bait syair tadi Qubailatun, yaitu suku yang kecil, tidak pernah melakukan ingkar janji, nggak pernah menzalimi manusia sedikit pun, ya. Tatkala disebutkan qarina yang menunjukkan di sini bahwa dia kan tidak pernah ingkar janji, nggak pernah menzalimi manusia, tapi itu tidak pujian bagi dia. Dari mana dapat kita pahami bahwa itu tidak pujian bagi dia? Karena disebutkan Qubailatun. Ada di sana qarina Qubailatun karena memang kabilah yang kecil, nggak mampu berbuat apa-apa terhadap kabilah yang lain. Jadi wa tasghiruhum biqauli Qubailatun wa li ma'anal murad ajzum wa dha'fuhum. Ketika disebutkan Qubailah, sigat itu sigat Qubailah dalam bahasa Arabnya sifat tasghir namanya, itu tujuannya untuk menunjukkan tentang kelemahan mereka dan ajzihim dan wa dha'fihim, kelemahan dan kekurangan mereka. La kama qudratihim, bukan menunjukkan tentang kesempurnaan kudrat mereka. Wa qaul akhar, jadi disebutkan juga bait yang lain, lakinna qaumi wa in kanu dawi adadil laisu min asy-syarri fi syai'in wa in hana. Ya.
Lamma iqtana bi nafi syari'anhum ma yadullu ala zammihim, katakala disebutkan menafikan dalam menyebutkan pengingkaran bahwa mereka itu tidak pernah buat kejahatan sedikit pun, hal yang menunjukkan tentang kehinaan mereka. Ulima anal murad ajzum wa dha'fu. Ya, yang dimaksud di situ adalah menunjukkan kelemahan mereka dan kekurangan mereka. Walihada ya'til itsbat li sifati fi kitabillahi mufassalan. Karena itulah teori Al-Quran, cara Al-Quran dalam menyebutkan sifat-sifat Allah itu, sifat-sifat yang diisbatkan adalah mufassal. Tapi kalau sifat-sifat nafi adalah mujmal. Contoh disebutkan oleh mu'allif, juga para ulama yang lain disebutkan di sini. Kalau kamu katakan kepada raja umpamanya untuk memujinya, kamu nggak pernah kencing berdiri, nggak pernah makan berdiri, nggak pernah curi, nggak pernah mukul anak kecil, apakah itu pujian? Nggak pujian. Ini kan penafian ini. Tapi nafi mufassal bukanlah madah, tidak pujian. Tapi kalau kamu katakan kepada seorang nanti, kamu nggak pernah menzalimi siapapun, ini nafi mujmal. Jadi pujian bagi dia. Tapi kalau di depan raja kamu katakan cara memujinya, kamu nggak pernah mukul anak kecil, nggak pernah kencing berdiri, nggak pernah apa, semuanya tidak saja. Ini nggak ada faedahnya, dipukul malahan kan. Tapi kalau untuk memuji itu adalah dengan menyebutkan kamu nggak pernah sedikit melakukan kezaliman. Baru kamu nggak, kalau disebutkan kamu nggak pernah curi makan orang, tidak pernah ngambil harta si fulan, nggak pernah ngambil harta si fulan. Kalau ini nggak pujian jadinya. Tapi kalau nafi mujmal baru pujian. Tapi kalau nafi isbat mufassal dalam memuji disebutkan kamu ini membantu si fulan, membangun ini, membangun itu, menjadi pujian bagi dia. Nah, jadi kalau nafi yang berfaedah pujian adalah mujmal. Kalau isbat yang berfaedah pujian adalah mufassal. Nah, oleh sebab itu, kaidah dalam kitab as-sunnah adalah isbatul mufassal wa nafi mujmal. Tetapi cara al-kalam disebut oleh mu'allif, cara mu'allif di sini menyebutkan justru orang-orang pelaku ahlu bid'ah sebaliknya, mereka melakukan apa? Nafi mufassal, itsbat mujmal, lawan dari cara Al-Quran dan sunnah. Contoh disebutkan, justru orang ahlu kalam lawan dari cara itu, lawan dari sebaliknya. Fa'innahum ya'tuna binafi mufassal wa itsbat mujmal. Sungguhnya mereka orang-orang ahlu kalam tersebut justru melakukan nafi mufassal wa itsbat mujmal. Nah, contohnya yaquluna laisa bijismin, tidak tubuh, wala syabhin, tidak gemuk, wala jusratin, tidak bangkai, wala suratin, tidak gambar, wala lahmin, tidak daging, wala damin, wala tidak darah, wala syaksin, tidak seseorang, wala jauharin, tidak benda, wala ardin, tidak warna, wala bidhi launin, ini tidak semua, tidak memiliki warna, wala rahitan, tidak memiliki bau, wala ta'min, tidak memiliki rasa, wala majassatin, tidak bisa diraba, wala diharatin, tidak memiliki panas, wala burudatin, tidak pula memiliki dingin, wala rutubatin, tidak pula lembab, wala yabusatin, tidak kering, wala tulin, tidak panjang, wala ardin, tidak lebar, wala umkin, tidak dalam, wala istima'in, tidak berkumpul, wala istirakin, tidak berpisah. Jadi tidak saja istilah mereka seperti ini. Itu cara mereka dalam katanya mereka itu apa? Mensucikan Allah. Tapi itulah, wala yataharrak, tidak bergerak, wala yaskun, tidak juga diam, wala yataba'ad, tidak terbagi, wala isabidhi abdin, tidak juga memiliki anggota tubuh, wala ajzai, bagian-bagian, wala jawarhin, tidak memiliki anggota badan, wa a'dhain, anggota tubuh, wala isabidhi jihatin, tidak memiliki arah-arah, tidak berada di suatu arah, maksudnya wala biyaminin, tidak di arah kanan, wala shimalin, tidak di arah kiri, wala amamin, tidak di depan, wala khalfin, tidak di belakang, wala fauq, tidak di atas, wala taht, tidak di bawah, wala yahitu bihi makanun, tidak dikurung oleh satu tempat, wala yajri alaihi zamanun, tidak berlaku di atasnya waktu, wala yajuzu alaihi mumasa, tidak bisa disentuh, wala uzla, tidak pula bersendirian, wala hulul, tidak pula bercampur, fil amakin, tidak pula masuk dalam satu tempat, wala yusafu bi syai'in min sifatil khalqi dala ala juhudutihim, dan tidak disifati dengan sedikit pun dengan sifat-sifat makhluk yang menunjukkan tentang bahwa kemakhlukan mereka, tentang kebaruan mereka. Jadi cara mereka begitu, la wala, semua seperti itu mereka dalam mensifatkan Tuhan mereka. Cara al-kalam seperti itu.
Kemudian wala yusafu bi annahu mutanahin, juga tidak habis-habis. Jadi wala yusafu bimasatin, ya bimasahatin, tidak memiliki suatu ukuran tempat. Wala dhahabin ila fil jihad, tidak pula pergi pada suatu arah. Wala isabi mahdudin, juga tidak terukur. Wala waladin, tidak pula orang tua. Wala mauludin, tidak juga dilahirkan. Wala tuhitu bihi al-aqdar, tidak bisa diukur. Wala tuhjubu astar, juga tidak ditutup oleh juga tidak tertutup. Ila akhir mana kalahu Abul Hasan Asy'ari anil Mu'tazilah, sampai apa yang disebutkan oleh Abu Hasan Asy'ari tentang orang Mu'tazilah, cara mensucikan mereka terhadap Allah. Wala pokoknya dinafikan semua. Nah, jadi mereka menggunakan nafi mufassal. Wa fi jumlah haqqun wa batilun. Dalam ungkapan mereka ini ada hal yang benar dan ada yang batil. Wa yadharu dzalika liman ya'rifu alkitab was sunnah. Hal ini dapat diketahui oleh orang-orang yang mengetahui Alkitab dan Sunnah. Wa hadzal nafi al-mujarrad, inilah nafi, hanya nafi saja semata. Ma'a qauni la madha fihi, bersamaan dengan itu juga enggak ada terdapat di dalamnya sifat pujian. Fihi isaatun adab, di dalamnya terdapat buruknya adab kepada Allah. Ya buruk kepada Allah. Kenapa harus dikatakan Allah itu tidak tidak daging, tidak tulang, tidak apa, tidak semua. Seperti kita katakan tadi, kalau kita dalam memuji orang yang terhormat, namanya kita katakan kamu ini tidak pernah makan bangkai, nggak pernah minum khamar, tidak pernah gini. Kalau dikatakan kamu nggak sama kali tidak pernah melakukan kejahatan, baru pujian. Tapi kalau disebutkan kamu nggak pernah makan bangkai, nggak pernah makan cicak, nggak pernah ini, nggak makan babi semua ya, itu nggak pujian. Nah begitu. Tapi kalau dinafikan mujmal, baru terhadap pujian. Sesama makhluk saja itu tidak bisa dilakukan, apalagi terhadap Allah. Ini kurang adab. Kurang adab namanya. Ya, fa inna kalau qulta li sultan, ini sebutkan namanya. Kalau seandainya engkau ungkapkan suatu perkataan kepada penguasa, kepada raja atau kepada presiden, anta laisa bizabalin, kamu bukan tukang sampah. Ya. Wala kasahin, juga bukan tukang sapu ya. Wala hijamin, bukan tukang hijama. Wala haikin, juga tidak tukang tenung atau tukang tukang penjahit, tukang sulam, tidak tukang sulam. La adabaka al hadzal wasf, tentulah sultan ini akan memukul engkau dengan sifat-sifat yang kau sebutkan ini. Kamu tidak tukang tenung, tidak tukang sepatu, tidak tukang boros semacam kan, tidak tukang tukang sampah. Ini enggak pujian. Nah, ini tidak pujian. Oleh sebab itu pujian yang kalau dinafikan adalah dengan mujmal. Jadi sesungguhnya sultan tersebut akan memberi engkau adab terhadap sifat-sifat ini, ya, engkau tasadikan, walaupun ungkapan kamu tadi benar, ya kan, kamu tidak tukang sapu, kamu tidak tukang penjahit, kamu tidak tukang sampah, ya memang betul, tapi dalam pujian ini tidak merupakan satu pujian yang mulia. Jadi oleh sebab itu, kalaupun yang diungkapkannya tadi benar, tetapi dengan nafi yang mufassal menjadi jelek ungkapannya. Wa inna ma takunu madihan idza ajmalta. Tetapi engkau itu akan menjadi memuji sultan tadi apabila engkau ijmal pujian nafian tadi dalam menafikan fakulta anta lasta mithla ahadin atau lasta mithla ahadin. Ya, anta lasta mithla ahadin min ra'iyatika. Jadi kalau dipuji secara umum bagaimana? Dalam menafikan kamu tidak seperti tidak ada seorang pun dari pendudukmu yang sepertimu. Ini baru pujian. Tidak seorang pun dari pendudukmu sepertimu, baru pujian. Anta a'la minhum wa asyraf wa ajal. Lalu dikatakan engkau adalah orang yang paling tinggi di antara mereka, yang paling mulia dan terhormat. Fa idza ajmalta fil nafi ajmalta fil adab. Jadi apabila engkau jadi global istilahnya, apabila engkau ijmalkan di dalam nafi, ajmal tafi adab, itu baru adab yang baik. Jadi apabila nafinya tidak dimufassal, tidak dirinci, baru adab yang baik. Wa ta'bir 'anil haqqi bil alfaz syar'iyyah nabawiyah al-ilahiyah wasabi al-sunnah wal jamaah. Tetapi apakah penafian tadi terdapat dalam Quran dan Sunnah? Apakah ada dikatakan bahwa Allah itu pokoknya tidak daging, tidak makanan, tidak mempunyai rasa, tidak mempunyai dingin, panas semacam, ada di dalam Quran dan Sunnah? Tidak. Oleh sebab itu, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah mempergunakan lafaz-lafaz syar'iyyah, tidak membuat lafaz-lafaz tersendiri.
Justru ahlul kalam disebutkan oleh mu'alif di sini, mereka tuh bikin istilah-istilah sendiri dan mereka melazimkan orang dengan ini dan meninggalkan lafaz-lafaz Al-Qur'an. Jalan orang Ahlussunnah wal Jamaah adalah yaitu berpegang teguh dengan lafaz-lafaz syar'iyyah, an-nabawiyah, al-ilahiyah. Wal mu'attilah ya'riduna an ma qalahu syari', yu'ariduna mereka itu berpaling dari apa yang diucapkan oleh Al-Quran Sunnah atau dari apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya mina asma wa sifat, memberi nama-nama Allah baru, mereka beri istilah-istilah dari mereka sendiri tanpa mengikut apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Mereka mengatakan Allah Ar-Rahman Al-Istawa, mereka tukar dengan Istaula. Oleh sebab itu dikatakan oleh para ulama bahwa lam mu'attilah di sini sama dengan apa? Nunnya orang Yahudi. Ketika mereka qul hittatun, mereka katakan hinto ditambah dengan nun. Nah, oleh sebab itu, dan kalau dilihat lagi ya qadarullah, ya memang kita lihat bahwa asal mazhab orang Mu'attilah itu diambil dari mana? Dari orang-orang Yahudi. Silsilahnya disebutkan oleh Rasul Islam Taimiyah, itu Labil A'sam, itu Ja'bid Dirham ini belajar kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Kemudian yang sampai silsilahnya kepada Labid Amsam yang sihir Nabi SAW. Nah, adapun orang Mu'attilah, mereka tuh berpaling dari lafaz-lafaz syar'i yang disebutkan, yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wala yatadabbaruna ma'aniha, mereka tidak mau mentadabbur, memikirkan dari makna-makna lafaz syar'iyah tersebut. Wa ja'aluna ma ibtada'u wala ibta'adu ankum. Ibtada'u sahih. Sini enggak, di sini ibta'aduhu, sahih ibtada'uhu. Mereka menjadikan apa-apa yang mereka bikin bid'ah mereka tersebut dari makna-makna bid'ah yang mereka buat tersebut atau lafaz-lafaz bid'ah tersebut huwal muhkam. Ini yang mesti dilakukan, muhkam. Muhkam itu arti ini yang menjadi pegangan, mesti ini yang diambil. Alladzi yajibu i'tiqaduhu, mereka mewajibkan untuk meyakini lafaz-lafaz yang mereka bikin sendiri tersebut. Wa i'timadu, dan bergantung dengan lafaz-lafaz tersebut. Ya, mereka menjadikan lafaz-lafaz dan makna-makna yang mereka bid'ahkan, yang mereka bikin-bikin sendiri itu suatu hal yang mesti diambil dan harus diyakini. Wa amma ahlul haqqi was sunnah, adapun ahlus sunnah wal jamaah, ahlul haqqi was sunnah wal iman, fa yaj'aluna ma qalahu Allah wa rasuluhu wal haqq. Tetapi ahlus sunnah wal jamaah menjadikan, melazimkan kepada manusia apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, tidak membikin istilah-istilah tersendiri. Huwal haqqul ladzi yajibu i'tiqadu wa i'timadu. Inilah hak yang wajib diyakini dan dipegang. Itulah yang dijadikan oleh Sunnah Jamaah adalah lafaz makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak berdasarkan pada lafaz bid'iyah yang dibikin-bikin sebagaimana tindakan dan perbuatan orang-orang Mu'attilah. Walladzi qalahu haula'i imma an yu'ridu anhu i'radan jamaliyan. Jadi adapun ungkapan yang dikatakan oleh orang Mu'tazilah, Ahlussunnah wal Jamaah berpaling secara dari ungkapan tersebut secara spontan. Au bayyanu hala tafsilan, atau menjelaskan ini lafaz-lafaz mujmal, atau menjelaskan apa makna secara tafsil dari ungkapan yang mujmal. Karena di antara mauqif Ahlussunnah wal Jamaah terhadap lafaz-lafaz yang mujmalah seperti al-jihad, al-haiz, karena mereka mengatakan Allah itu laisa fil haiz, Allah itu laisa fil jihad. Ya, Allah itu tidak ada di satu arah, Allah itu tidak terhimpun dalam satu tempat, tidak bertempat. Ini ungkapan-ungkapan mereka. Nah, kamu maksud tempat ini apa? Ahlussunnah wal Jamaah selalu mufassal, meminta keterangan, menjelaskan. Kalau dimaksud jihad itu adalah bahwa Allah itu tidak berada di jihad makhluk, tidak berada di bawah makhluk, di arah makhluk, itu betul. Tetapi apabila kamu maksud bahwa Allah itu jihad ini adalah ulu, bahwa Allah tidak di ulu, tidak di tempat yang tinggi, maka ini batil. Kalau kamu menyebut bahwa Allah itu tidak berada, tidak berada pada suatu tempat, kalau kamu maksud adalah tempat makhluk, itu betul. Tetapi kalau kamu katakan bahwa Allah tidak di atas aras, maka ini adalah batil. Ini bentuk-bentuk penjelasan Ahlussunnah wal Jamaah kalau ungkapan mereka ahlu bidah tersebut adalah mujmal. Wa yuhkam alaihi bil kitab was sunnah. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah adalah menilai lafaz-lafaz mubtada'ah, lafaz-lafaz bid'iyah tersebut sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Jika lafaz tersebut mengandung makna batil, harus ditukar lafaznya dan maknanya.
la yahkumu bihi 'alal kitab was sunnah. Bukan yang menjadi yang menentukan kebenaran, bukan lafaz-lafaz bid'ah tersebut, dan itu yang menjadi menghakimi Al-Qur'an dan sunnah. Tetapi justru sebaliknya, harusnya Al-Qur'an dan sunnah yang menghakimi lafaz-lafaz bid'ah yang dibikin oleh orang-orang Mu'tazilah ini. Begitu juga apapun ungkapan manusia yang menghakimi adalah Al-Qur'an sunnah, bukan Al-Qur'an sunnah yang dihakimi oleh lafaz-lafaz mereka tersebut, lafaz-lafaz bid'ah tersebut. Wal maksud anna ghalib aqaidihim as-suluk. Yang dimaksud di sini adalah menjelaskan tentang bahwa akidah orang ahlul kalam tersebut ada as-suluk, yaitu an-nafi. Suluk ini artinya adalah an-nafi, yaitu pengingkaran saja. Mereka la pokok la saja. Jadi as-suluk ini, jadi penafian saja akidah mereka itu. Tidak ada akidah itsbat oleh mereka. Laisa bikadza. Jadi seperti ungkapan mereka laisa bikadza. Itu ungkapan mereka, itu namanya akidah suluk. Artinya suluk itu mencabut semua sifat-sifat dari Allah. Wa ammal itsbat bahwal qalil. Adapun pengakuan terhadap sifat-sifat Allah hanya sedikit saja. Wa ya annahu alimun qadirun hayyun. Di antaranya mereka imani seperti ungkapan orang-orang Asy'ariyah adalah mereka itu beriman bahwa Allah itu maha mengetahui, maha kuasa dan maha hidup. Wa aktsarun nafiy madhkur laisa mutalaqiyun anil kitab was sunnah. Dan kebanyakan sifat-sifat yang mereka nafikan dari Allah Subhanahu wa taala tidak bersumber dari Alkitab dan sunnah, tetapi dari pemikiran mereka sendiri atau dari kantong mereka sendiri. Wala an tariqil aqliyah allati salakaha ghairuhum min musabbatil sifat. Dan juga tidak melalui jalan yang akal yang sehat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang, sebagian orang yang beriman dengan sifatiyah, ya, mutsbitatul min mutsbitati sifat. Fa in qala Allah Ta'ala, jika Allah berfirman laisa kami, fa inna Allah Ta'ala qala, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada yang sesuatu pun seperti Allah, yang mirip dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Fa fi hadzal itsbat yuqarrir ma'na nafi. Dalam pengakuan tentang sifat Allah ini juga ada penafian, yaitu fa fahima anal murad infiradu subhanahu bisifatil kamal. Maka ini maksud di sini adalah, maka dipahami bahwa ini maksud dalam ayat ini adalah bahwa Allah memiliki sifat yang sempurna. Yang dinafikan di sini adalah kemiripan sifat makhluk dengan sifat Allah. Bukan yang dimaksud dalam ayat ini bahwa Allah itu tidak memiliki sifat. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Tiada satupun yang mirip dengan Allah. Kemudian dikatakan wa huwas samiul basir, lalu dinyatakan bahwa Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Artinya apa? Bahwa dalam pendengaran Allah tidak satu pun makhluk yang mirip dengan pendengaran Allah. Dalam sifat penglihatan Allah tidak satu pun makhluk yang mirip dengan pendengaran makhluk dengan pendengaran atau penglihatan Allah. Ini yang dimaksud. Jadi kalau nafi mahdha laisa kamitslihi syai'un, itu adam namanya. Jadi laisa kamitslihi syai'un, ya tidak ada satu pun yang mirip dengan Allah, itu nafi mahdha. Tapi ditetapkan oleh Allah wa huwas samiul basir, lalu Allah menyebutkan bahwa dia memiliki sifat laisa kamitslihi syai'un. Yang kita pahami di sini bahwa Allah itu mendengar dan melihat, tetapi laisa kamitslihi syai'un fi sifatil basar was sama'. Tidak satu pun dari makhluk yang memiliki kesamaan dengan sifat Allah tersebut dalam sifat melihat dan mendengar tersebut. Di dalam pengakuan sifat-sifat Allah ini ada mayukar makna nafi, terdapat juga makna nafi. Papai makna murad, maka ini maksud dalam ayat ini adalah bahwa Allah itu Maha Esa dengan sifat-sifat kamalnya, bahwa Subhanahu wa taala mausufun bima wasafa bihi nafsahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat dengan apa yang Allah sebutkan untuk dirinya atau yang disebutkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atau para rasul-rasul. Laisa kamitslihi syai'un fi sifati, tidak satu pun seperti Allah dalam sifatnya. Wala fi asma'i, dan juga tidak dalam nama-namanya. Wala fi af'ali, dan juga tidak dalam perbuatannya. Mimma ukhbirna bihi min sifatihi, di antara yang diberitakan, yang diberitahu kepada kita tentang sifat-sifat Allah itu adalah walahu sifatun lam yattali 'alaiha ahadun min khalqihi, yang mana Allah memiliki sifat tidak seorang pun dari makhluknya mengetahuinya atau melihatnya. Kama qala Rasulullah as-Shadiq sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya fi du'ail karb, dalam doa ditimpa musibah, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak.
Jadi bahwa Allah itu pun memiliki sifat-sifat yang belum tidak diketahui oleh hambanya. Di antara dalilnya mana? Ya, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au istasarta bihi fi ilmil ghaibi indak anta ja'al qur'ana 'al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa zahabi hammi wa ghammi wa sayati tanbih ala fasadi tariqatihim fi sifat. Insyaallah ini kata mu'allif di sini dalil bahwa Allah itu memiliki sifat yang banyak dan nama-nama yang lain. Dalil bahwa menunjukkan di sini adalah ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam doanya, wahai Allah, aku meminta kepadamu dengan segala nama yang engkau miliki, yang engkau beri nama dirimu dengannya, yang engkau namai dirimu dengannya, atau engkau turunkan di dalam kitab engkau, atau engkau ajarkan salah seorang dari makhluk engkau, atau engkau simpan dalam ilmu gaib di sisi engkau. Ini yang di sini bahwa ada nama-nama Allah yang disimpan di sisi Allah di ilmu gaib, dalam ilmu gaib di sisi Allah. Ini menunjukkan bahwa nama Allah itu tidak. Kenapa di sini mu'allif menyebutkan bahwa ada sifat-sifat Allah yang tidak kita ketahui, yang tidak kita ketahui? Karena nama Allah itu menunjukkan sifat. Karena di sini sebutkan bahwa ada nama Allah yang Allah itu menyimpan di sisinya, di ilmu gaib di sisinya, yang tidak diketahui oleh makhluk. Berarti ada sifat-sifat Allah yang disebutkan makna dari nama-nama tersebut tidak kita ketahui. Hadis ini menunjukkan bahwa nama Allah itu lebih daripada 99. Tapi apa maksud maksud hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah, ya. Man ahsaha dakhala jannah. Yang mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah itu memiliki 99 nama, 100 kecuali 1. Siapa yang menghafalnya, dia akan masuk surga. Maksudnya adalah nama, ya, apa maksud di sini? Maksud hadis ini adalah tidak mesti menghafal semua nama Allah, hanya cukup 99 dari nama Allah yang sekian banyak. Kalian sudah hafal, sudah bisa mendapat hadiah yang disebutkan oleh Allah, yaitu masuk surga. Kalau disebutkan seperti mana diterangkan oleh ulama, kalau hanya nama Allah 99 itu inna ma'asma Allah tis'atun tis'ina isman pamannya. Tidak, inna lillah. Kalau seperti dicontohkan oleh ulama, hal tersebut itu sebagaimana ungkapan seseorang pamannya, walaupun dia memiliki uang lebih dari 100.000 pamannya, tapi dia katakan 99.000 saya hadiahkan untuk orang yang pemenang dalam lomba ini pamannya. Walaupun dia memiliki uang lebih dari 99.000, tetapi yang menjadikan ukuran untuk memperoleh hadiah yang dijanjikan hanya 99.000. Begitu pula, walaupun Allah memiliki nama lebih dari 99, karena kalau kita coba mengikuti nama-nama Allah yang disebutkan dalam hadis maupun dalam Al-Quran, itu lebih dari 99. Tetapi yang jadikan oleh Allah untuk memperoleh jalan ke surga, mendapatkan hadiah janjian disebutkan oleh Allah dalam hadis tersebut, cukup dengan 99 dari nama Allah yang kita hafal dan pahami dan amalkan. Walaisa qaulu Syekh rahimahullah, ini kata muallif di sini. Jadi bukanlah maksud dari perkataan Syekh di sini yaitu Imam Tahawi, walaisa syai'un wala syai'a yu'jizuhu, tidak ada satupun yang dapat melemahkannya, minan nafi mazmum, ini tidak termasuk nafi yang dicela. Yaitu nafi yang dicela itu nafinya tindakan orang-orang apa? Al-mutakallimin, orang ahlul kalam. Artinya ini tidak berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Fa inna Allah Ta'ala qala, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allah liyu'izzahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Jadi ungkapan mu'alif ini bersumber dari firman Allah ini, wa ma kana Allah liyu'izzahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Ya, tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik itu di langit maupun di bumi. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha kuasa. Panabbaha subhanahu wa ta'ala fi akhir ayat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keterangan di akhir ayat ala dalil intifa'il ajaz, yaitu tentang dalil, ya, ketidaklemahan Allah, wa huwa kamalul ilmi wa qudrah, yaitu tentang kesempurnaan ilmu dan kudrat Allah. Fa innal ajaz innama yansha'u imma min ad-dha'fi anil qiyam bima yuriduhu. Karena kelemahan itu timbul, innama yansha'u, sungguhnya kelemahan itu timbul ada kalanya karena lemahnya dari melakukan apa yang diinginkannya, ya, diinginkan oleh seorang ingin melakukannya, atau kelemahan itu timbul karena tidak punya ilmu tentang hal tersebut.
Wallahu ta'ala la ya'dhubu anhu mithqala dzarrah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun tersembunyi dari ilmunya walaupun sebesar biji zarah, seberat biji zarah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa qad ulima bi badaihil uqul, telah diketahui dengan nyata secara akal dan juga fitrah, kamal qudratihi wa ilmihi, kesempurnaan kudrat Allah dan ilmu Allah. Fantafal ajaz, maka maha sucinya Allah dari sifat lemah, ya. Lima bainahu wa bainal qudrah min at-tadad. Karena jadi bagaimana dinafikannya ajaz ini? Karena di antara ajaz dan qudrah adalah satu kalimat yang saling berlawanan. Wala ajiza wa li anna al-ajiza la yasluhu an yakuna ilahan. Karena di antara sifat yang lemah, orang yang lemah tidaklah pantas untuk menjadi Tuhan. Ta'alallahu an dzikri dzalika uluwan kabira. Maha suci Allah dari hal yang demikian, maha tinggi lagi maha besar. Di sini diterangkan oleh muallif, sifat Allah di sini adalah dinafikannya Allah tidak bersifat lemah, dan kemudian ditutup oleh Allah dengan nama dan sifatnya yaitu aliman qadira, karena Allah itu bersifat maha kuasa dan maha mengetahui. Karena orang yang tidak tahu dia akan bersifat lemah. Orang yang tidak mampu akan bersifat lemah. Ketidakmampuannya mungkin dia ingin mengendak sesuatu tapi tidak mampu melakukannya, atau dia mampu melakukannya tapi nggak punya ilmu untuk tidak mengetahui cara untuk melakukannya. Ini juga oleh sebab itu kesempurnaan kekuatan Allah ini kuwatul ilmiyah wa quwa al-qudrah. Ya, Allah itu maha tahu, Allah itu maha kuasa. Jadi di sini itulah barangkali yang disebutkan. Kemudian muallif mengatakan, apakah ungkapan dari Imam Tahawi ini wala syai'an yu'jizuhu ini bertentangan dengan nas syar'i? Dikatakan tidak, karena dia bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Tidak seorang pun dapat melemahkan Allah, baik itu di bumi ya maupun di langit maupun di bumi. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha kuasa. Barangkali kita cukupkan sampai di sini saja pelajaran kita kali ini. Kalau ada pertanyaan, tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.